Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai syarat terpenuhinya tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang diampu oleh Bapak Kamal Prihandani MKom. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rianto. Nama saya Nur Ahmad Fauzi. Saya Ben Rosid Aryadi. Nama saya Farhan Muhammad Noval. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari program yang kelompok kami buat. Untuk pada kesempatan kali ini kami membuat program kasir bakso, ya. Dan karena ketentuannya adalah program ini dibuat dengan ketentuan MPC, ya, atau MPC, yaitu model, view, dan controller. Nah, jadi maka setiap semua program-programnya di sini itu dipecah menjadi 3 package itu, ya. MPC. Selanjutnya adalah MPC itu sendiri adalah kurang lebih sederhananya adalah di mana sebuah view yang berisi desain atau user interface-nya itu dipisahkan dengan model. Ya, apa itu model? Di sana model itu adalah berisi kumpulan logik program yang kita buat. Ya, jadi terpisah dengan desainnya, dengan user interface-nya itu. Langsung saja untuk bagian pertama akan saya jelaskan di bagian menu utama. Ya, menu utama dari program yang kami buat ini. Oke, nah di bagian menu utama ini, yang paling pertama adalah kita lakukan impor, ya, impor library atau kelas-kelas yang kita butuhkan, ya, dalam kelas menu utama ini. Ya, dilanjutkan di bawahnya, ini adalah inisialisasi untuk konstruktor menu utama. Ya, di sini terdapat konstruktor, ya, this ini berarti konstruktor, dan juga ada jam. Ya, sini jam itu variabel jam, ya, terdapat sini variabel jam juga karena pada menu utama nanti bisa ada terdapat tanggal dan jamnya. Ya, seperti itu. Nah, dilanjutkan di sini ada tombol transaksi. Ya. Jadi di sini itu berisikan codingan-codingan dari tombol-tombol yang ada di menu utama tadi. Ya, karena nanti menu utama ini adalah menjadi jembatan untuk ke menu-menu yang lainnya seperti menu barang, menu transaksi, pegawai, dan supplier, dan juga yang lainnya. Seperti itu. Dan ini ada tombol menu, ya, tombol menu di sini, barang. Lanjutnya di bawahnya ada tombol supplier, ya, untuk menampilkan menu supplier, seperti itu. Lalunya ada tombol pegawai, ya, untuk menampilkan menu pegawai. Nah, ini adalah untuk menampilkan dashboard, ya, atau untuk melakukan running untuk dari menu utama itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada MPC. Nah, MPC ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menu utama tadi, ya. Jadi secara sederhana MPC ini menjalankan menu utama, ya, menjalankan atau merunning menu utama, seperti itu. Coba kita running programnya, ya, seperti ini. Ya, seperti ini adalah menu utama dari program kasir bakso kami, ya, atau bisa disebut juga sebagai dashboard-nya seperti ini. Ya, terdapat beberapa tombol-tombol di mana jika tombol yang ditekan akan menuju ke menu-menu tertentu, ya, seperti yang tertulis pada tombol. Seperti itu. Untuk selanjutnya menu-menunya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nur Ahmad Fauzi. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Rianto. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan dulu tentang database yang telah dibuat untuk menyimpan datanya. Pertama, dibuat terlebih dahulu sebuah database bernama Bakso AE dengan struktur tabelnya sebagai berikut. Kita lihat tabel menunya memiliki struktur seperti di sini dengan primary key-nya adalah ID menu. Lalu untuk tabel pegawai memiliki struktur sebagai berikut dengan primary key-nya ID pegawai. Dan ke tabel supplier memiliki struktur seperti gambar berikut dan memiliki primary key ID supplier. Dan tabel terakhir ada tabel transaksi yang berisi struktur seperti ini dengan tanggal transaksi sebagai primary key-nya. Oke, langsung saja untuk menghubungkan database-nya sendiri. Pertama kita akan membuat import library dengan menggunakan MySQL JDBC connection. Lalu kita akan membuat metode koneksi database-nya. Lalu ini adalah meload file di mana database tersebut
ditempatkan konfigurasinya. Kita bisa mengeceknya melalui konfigurasi database properties, lalu mengecek lokasinya dengan properties all files. Nah, ini adalah lokasinya, kita bisa copy saja, tutup. Lalu untuk selanjutnya, jika ini ada konfigurasinya di mana drivernya menggunakan JDBC driver, JDBC URL merupakan lokasi database-nya di localhost, dan username dan password-nya sesuai dengan apa yang kita gunakan. Untuk mengujinya sendiri kita bisa menggunakan klik kanan pada koneksi database lalu klik run file. Nah, jika sudah berhasil terhubung maka akan muncul output sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul yang ada di dalam program kami, yaitu modul menu. Menu ini berisikan tentang menu masakan hidangan yang ada dalam restoran. Pertama-tama pada model menu kita melakukan import database dan library yang dibutuhkan. Lalu kita inisialisasikan variabel pada tabel menu, ada 3, ID menu, nama menu, dan harga menu. Lalu kita membuat fitur getter dan setter pada 3 string tersebut untuk mengambil nilai-nilainya nanti. Lalu kemudian pada model ini kita membuat sintak SQL untuk menyimpan menu ke dalam database kita yang telah dibuat tadi. Lalu ada sintak SQL untuk menghapus dan juga sintak SQL untuk mengupdate dalam database jika ingin ada perubahan. Untuk selanjutnya kita lihat desain model view dari menu tersebut. Ada berupa seperti berikut, ada ID, nama, dan harga menu, dan tabel menu yang sudah dibuat, dan tombol-tombolnya. Untuk source kodenya bisa dilihat, kita menggunakan import library sebagai berikut, dengan kita pertama menginisialisasi controller menunya untuk digunakan nanti. Lalu kita inisialisasi nama tabel yang ada tadi dengan nama model. Kemudian ini membuat nama field tabel yang muncul nanti akan di tabel menunya, ID, nama makanan, dan harganya. Lalu kita manggil fungsi variabel tampil menu ada di bawah nanti dan mengambil fungsi dari controller menu pada controller menu Java. Lalu menggunakan fungsi getter untuk mengambil variabel pada model menu. Kemudian membuat fungsi tampil data menu untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel. Dan kita bisa juga mengambil fungsi data yang sudah diambil terkoneksi dengan database. Lalu ini adalah kode-kode dari setiap tombolnya, di mana pertama ada tombol simpan dengan memanggil controller simpan, lalu ada tombol ubah mengambil controller update data untuk mengubah data, dan tombol batal untuk membatalkan inputan dengan control button. Lalu ada tombol hapus dengan menggunakan kontrol menu delete data. Nah, untuk tabelnya sendiri ada ambil data tabel yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pada bagian controller ini merupakan codingan-codingan yang digunakan untuk memproses inputan-inputan pada view dan model menu yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Seperti ada kontrol button dan lain-lain. Oke, di sini saya akan langsung uji coba saja ke modul menu. Di sini ada muncul ID menu, nama menu, dan harga menunya, dan tabel menu yang sudah dibuat. Misalnya kita klik saja langsung bakso. Nah, kita ubah namanya menjadi bakso ayam atau bakso urat dengan lalu kita setelah mengubah maka data akan berhasil diubah dan terupdate secara otomatis. Nah, jika kita ingin menghapus datanya, kita hanya mengklik tombol pada tabel dan mengklik tombol hapus. Lalu jika misalnya kita klik tombol ini, lalu jika ingin batal inputan, kita bisa mengklik tombol batal. Lalu jika kita ingin membuat daftar menu baru, kita cukup menginputkan nama menunya, misalnya bakso urat dengan harga 15.000. Lalu kita tekan simpan. Maka data tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan ID menu yang diisi secara otomatis, yaitu 9. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abian Rashid Aryadi. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Ahmad Fauzi. Selanjutnya saya akan menjelaskan
codingan dari menu pegawai. Yang pertama ada model pegawai, yaitu pertama kita akan mengimport library dari database dan juga kelas-kelas yang ada. Selanjutnya, lakukan inisialisasi variabel model yang ada pada tabel pegawai. Ada ID, nama, dan nomor HP. Lanjut, di sini akan memanggil fungsi getter dan setter yang akan digunakan nanti. Selanjutnya adalah fungsi dari simpan data pegawai yang akan disimpan dalam database nantinya. Lanjut, di sini ada codingan untuk membuat fungsi delete data pegawai. Selanjutnya ada fungsi untuk mengupdate data dalam database nantinya. Lanjut, ini adalah tampilan dari menu pegawai. Ada tabel dan juga ID pegawai, nama pegawai, dan nomor HP, dan juga tombol-tombolnya. Kita masuk ke codingannya. Yang pertama ada import library yang dibutuhkan nanti. Selanjutnya ada inisialisasi internal JFrame untuk menggabungkan dengan kelas menu utama. Selanjutnya ada inisialisasi tabel pegawai serta inisialisasi nama file tabel pegawai yang berisi ID, nama, dan nomor HP. Lalu lakukan memanggil kontrol pegawai. Lalu ada fungsi untuk memanggil getter yang akan digunakan pada kontrol nantinya. Lalu codingan untuk membuat fungsi tampil data pegawai. Selanjutnya codingan untuk membuat fungsi ambil data pada tabel pegawai. Nah, berikutnya ini adalah codingan untuk tombol-tombol. Yang pertama ada memanggil fungsi controller simpan pada kelas controller. Selanjutnya fungsi untuk memanggil controller update pada kelas controller. Selanjutnya ada memanggil fungsi controller ambil data pada kelas controller. Selanjutnya ada memanggil fungsi controller batal pada kelas controller. Lalu ada memanggil fungsi controller hapus pada kelas controller. Next kita akan masuk ke codingan pada controller. Yang pertama ada lakukan import library dari kelas-kelas sebelumnya. Lalu lakukan inisialisasi fungsi yang ada pada tadi model pegawai dan juga view pegawai. Lanjut kita akan melakukan running. Kita akan klik menu pegawai. Nah, di sini muncul tampilan berupa tabel yang berupa ID, nama, dan nomor HP. Selanjutnya kita akan mengklik salah satu yang ID yang berdua. Lalu kita akan mengubah nilai atau isi dari nama pegawai tersebut. Lalu klik ubah. Maka ubah tadi akan melakukan update pada tabel dan database. Lanjut kita akan klik yang kedua. Kita akan menghapus. Maka yang tadi akan terhapus dari tabel dan database. Lanjut kita akan mengklik salah satu dari tabel dan klik batal untuk membatalkan. Lanjut kita akan melakukan input nama pegawai, nama area ID, dan nomor HP sebagai berikut. Lalu klik simpan untuk menyimpan data. Maka data tadi akan tersimpan dan masuk ke dalam tabel. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke codingan dari menu supplier. Yang pertama, lakukan import library dan juga kelas-kelas yang ada pada supplier. Lanjut, lakukan inisialisasi variabel model pada tabel supplier. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi getter dan setter yang akan kita panggil nantinya. Lalu di sini codingan untuk membuat fungsi simpan supplier
ya pada database nantinya. Lalu ada coding untuk membuat fungsi delete dari supplier. Lanjutnya ada membuat fungsi update supplier pada database nanti. Nanti kita akan masuk ke view. Tampilan view ini adalah tampilan user interface dari supplier. Ada tabel dan juga menu-menu apa? Ya ada itu. Lanjut, kita akan masuk ke codingannya. Yang pertama ada import library. Lanjut, inisialisasi internal JFrame untuk menggabungkan dengan kelas menu utama. Lanjut inisialisasi tabel supplier. Selanjutnya, inisialisasi nama field tabel supplier yang ada pada tabel tadi. Lanjut kita akan melakukan pemanggilan fungsi getter. Lalu kita membuat codingan untuk membuat fungsi tabel tampil data pada tabel supplier pada database. Lalu ada codingan untuk membuat fungsi ambil data dari field text. Nah, ini adalah codingan untuk tombol-tombolnya. Yang pertama ada tombol untuk inisialisasi tombol ubah dari controller supplier. Lalu ada codingan untuk menginisialisasi untuk mengambil data tabel dan memanggil fungsi controller. Lalu ada pemanggilan fungsi batal controller supplier. Lalu ada tombol untuk memanggil fungsi hapus controller. Dan terakhir ada tombol untuk memanggil fungsi simpan dari controller supplier. Lalu kita masuk ke codingan controller. Yang pertama, ini adalah codingan untuk mengimport library dari model supplier dan juga view supplier. Nah, ini untuk controller ini untuk sebagai penghubung antara codingan model supplier dan juga view supplier internal. Selanjutnya kita akan melakukan running pada menu supplier. Nah, ini merupakan tampilan dari menu supplier berupa tabel yang berisi ID, nama supplier, jenis supplier, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu kita akan mengklik salah satu untuk melakukan edit data. Kita akan mengubah nama supplier menjadi CVID, lalu klik ubah, maka data pada tabel akan berubah. Lalu kita klik ID 2 tadi, kita akan melakukan hapus. Klik hapus, maka data pada tabel akan terhapus. Lalu kita klik salah satu lagi, kita klik batal untuk membatalkan fungsi tadi. Lalu kita akan menginput data supplier. Dan untuk menyimpan kita klik tombol simpan. Maka data akan masuk ke dalam database dan ditampilkan pada tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rianto. Oke, terima kasih. Rekan saya Abian Rashid Aryadi telah menjelaskan menu supplier dan juga pegawai. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan menu transaksi. Ya, jadi transaksi ini menjadi bagian yang paling utama dalam program kasir, di mana aktivitas transaksi antara kasir dan pelanggan terjadi di bagian ini, seperti pemesanan makanan, pemrosesan transaksi, sampai ke pencetakan nota. Langsung saja kita ke bagian kelas model transaksi. Ya, di bagian pertama ini seperti biasa, ya kita melakukan import terhadap database dan juga driver-driver yang diperlukan. Selanjutnya ada inisialisasi variabel, ya inputan apa saja yang dibutuhkan ada di sini.
Ya, ada 8 inputan di sini. Selanjutnya kita memanggil fungsi get dan set ya untuk mengambil dan menyetel, mengset nilainya nanti. Selanjutnya di bawahnya ada fungsi untuk menyimpan ke dalam database. Ya, jadi ketika nanti disimpan, maka data akan masuk ke dalam database. Selanjutnya ke bagian view transaksi. Oke, seperti inilah tampilan user interface atau desain dari menu transaksi. Ya, di bagian sini terdapat beberapa panel ya. Kita lanjut dulu ke bagian codingannya. Ya, di sini seperti biasa ya banyak import-importannya karena di sini berisi banyak library-library yang dibutuhkan. Selanjutnya di bawahnya ada inisialisasi untuk internal menggabungkan ya. Jadi digabungkan antara view transaksi nanti akan masuk di internal frame. Ada inisialisasi tabel ya, tabel modelnya. Lalu ada kontrol transaksinya juga dipanggil di dalam view ini. Bawahnya langsung ada public view transaksi. Ya, di sini adalah field ya atau kolom-kolom dari tabel yang ada di view transaksi tadi. Kita juga panggil kontrol transaksinya di sini sebagai konstruktor. Lalu di bawahnya ada getter ya untuk mengambil memanggil nilai-nilainya. Selanjutnya ke bawah. Nah, di sini untuk inisialisasi mengambil nilai pada proses pemesanan. Ya, di sini juga terdapat rumus-rumus ya untuk pemesanannya. Selanjutnya ada menghitung total nominal pembelanjaan. Ya, jadi harus dihitung nilainya. Lanjut ke bawah ada inisialisasi jumlah row pada tabel transaksi. Nah, jadi pada tabel nanti. Nah, di sini adalah looping untuk mengambil data pesanan pada tabel transaksi ya. Jadi nanti ketika memilih menu akan muncul sebuah tabel, nah yaitu tabel menu barang dan akan dipilih di sini. Selanjutnya di bawah ada untuk memasukkan data transaksi. Ya, jadi nanti kita inputkan transaksinya apa saja dan jadi kita masukkan ke query SQL ke database nanti. Seperti itu. Dan di bawah juga ada controller berupa simpan transaksi ya metodenya. Kita lanjut ke bawah. Sini ada mulai ke tombol-tombol ya, ada tombol batal. Ya, jadi ketika tombol batal ini ditekan nanti akan menutup menu transaksi. Selanjutnya adalah cetak. Ya, menu cetak di sini menggunakan Jasper ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ke bawah. Nah, di sini ada memilih kasir. Nah, jadi di sini nanti kita milih kasirnya ketika menunjuk field-nya nanti akan muncul daftar pegawai. Lalu ada nama makanan sama, ya kita bisa memilihnya, nama makanannya nanti akan muncul tabelnya. Dan juga tombol proses transaksi, ya untuk menyimpan transaksi dengan memanggil controllernya. Seperti itu. Lanjutnya ke bagian controller. Ya di sini library-nya atau kelas-kelas yang lainnya harus diimport terlebih dahulu, yang diperlukan. Di bawahnya ada inisialisasi variabel, ya kontrol transaksi. Ini saja yang diperlukan. Jadi seperti tugas-tugasnya ada di sini ya, seperti simpan transaksi, disimpannya itu ada di controller. Coba kita running. Oke, seperti ini kita langsung ke menu transaksi. Maka akan muncul menu transaksi kita ya, seperti ini kasir bakso, Pak Debejo. Nah, kita langsung saja kita buat transaksi, contohnya nomor 25. Langsung saja kita coba. Nama kasir kita klik, maka akan muncul daftar pegawai, kita pilih. Dan nama pelanggannya kita Ranti, misal. Nama makanan akan muncul. Oke, jumlah makanannya kita pesan berapa, harga makanan akan muncul otomatis ya. Kita uang bayarnya dari pelanggannya, kita masukkan 50.000. Dan setelah itu kita klik pesan. Klik pesan dan selanjutnya kita proses transaksinya. Oke, sampai sini transaksi sudah berhasil disimpan ya, simpan ke dalam database. Selanjutnya kita coba untuk mencetak notanya. Kita masukkan nomor antriannya tadi yaitu 25, lalu kita klik cetak. Maka akan muncul tampilan notanya seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Muhammad Naufal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya Rianto yang telah menjelaskan tentang program kasir. Di sini saya akan menjelaskan modul selanjutnya yaitu modul nota. Nah, sebelumnya kita di sini kami menggunakan aplikasi tambahan atau plugin ya yang bernama Jasper. Sebelumnya berarti kita harus menginstal Jaspernya dulu di menu tools yang ada di tools, kemudian plugin. Nah, di sini kita ke menu download ya, terus kita add sini.
Ini adalah contoh-contoh sebenarnya plugin yang sudah kita install. Tapi karena kita udah menginstal, maka kita tidak perlu lagi menginstal lagi. Kita silang. Selanjutnya sebelum kita mengeksekusi atau membuat program, kita harus mengimport library-nya dulu. Nah, untuk mengimport library yang ada di program kami, kita bakal masuk ke sini, ke program awal atau program utama di sini, paket utama, ke menu properties, kemudian masuk ke bagian libraries. Nah, di sini adalah library-library yang harus diimportkan. Karena nanti kalau misalnya kita tidak mengimportkan ini semua, program kita yang salah satunya yang pertama jamnya itu nggak bakal muncul, dan yang kedua menu notanya juga nggak bakal muncul. Jadi seperti itu. Jadi harus plugin dan library-nya harus dimasukkan terlebih dahulu. Oke, untuk pertama menu nota itu berada di view ya, di bagian sini, di bagian sub nota. Di sini ada nota, di sini ada fill text-nya, di sini ada tombol cetak, dan ini fill-nya diisi dengan nomor pelanggan ya. Nanti kita ketik nomor pelanggan terus cetak, kemudian bakal muncul nota atau laporannya. Kemudian kita masuk ke codingannya. Di sini adalah codingan cetaknya di bagian sini. Ini di bagian sini kita menggunakan koneksi Java SQL connection count, kemudian drivernya adalah com.mysql JDBC driver, kemudian string URL yaitu database kita, lokasi databasenya ada bakso AE seperti ini, kemudian string usernya root, terus ini string passwordnya, karena kita tidak menggunakan password maka kita kosongkan. Selanjutnya di sini ada string report. Nah, string report ini adalah lokasi di mana report kita berada ya. Report kita gimana sih cara ngelihatnya? Ngelihatnya adalah di bagian nota ya, file nota ini. Terus kita klik kanan, terus kita klik properties, kemudian kita masuk ke bagian all file, terus bagian sinilah yang kita copy paste di bagian sini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian desain notanya. Nah, ini adalah bentuk desain kita ya. Untuk contohnya kita menggunakan nama bakso Pak De Bejo, ini adalah logonya. Dan ini adalah fill-fill yang akan dilakukan. Dan kita coba preview. Nah, seperti ini adalah hasil yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah codingan dari ininya, nota kita. Nah, di sini adalah kita menginduk atau integrasi sama tabel transaksi. Dengan value-nya kita mengambil dari tanggal transaksi. Nah, kebetulan tanggal transaksi itu kita gagal ya. Kenapa? Karena di NetBeans ini kita belum tahu caranya bagaimana mengintegrasi char atau tipe data tanggal menjadi sebuah string seperti itu. Jadi nanti pada bagian ini kita mengganti dengan nomor seperti itu. Oke, langsung aja ke bagian contohnya. Kita running. Oke, kita masuk ke transaksi. Nah, ini di bagian ini kita untuk ini tidak perlu lagi memesan atau membuat data baru karena kita udah otomatis. Kita coba aja mengecek tadi yang sudah di rekan saya itu nomor 25 ya. Nomor pelanggan nomor 25 kita cetak. Tunggu sampai selesai. Dan ini adalah tampilan dari nota pembelian nota dari program kami. Sebenarnya program apa sih keunggulan dari program kami? Yang pertama adalah program kami mempunyai fitur nota atau laporan atau stroke ya, di mana umumnya atau lazimnya sebuah transaksi pasti menggunakan laporan sebagai bentuk sah untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua adalah menu ini apa namanya modul jam. Di sini adalah jam ya, di sini nanti kita bisa mengetahui jam secara up to date yang berhubungan sama si laptop kita atau program kita. Dan kekurangan dari program kami kita adalah program kita masih relasinya adalah one to one. Jadi kita hanya bisa melakukan satu kali transaksi. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan, kenapa? Karena kita belum bisa mengetahui atau caranya bagaimana program ini bisa menjadi many to one seperti itu. Dan juga program kami memiliki bug, yaitu ketika kita memesan sebuah pesanan itu harus diklik 2 kali. Kenapa? Kalau kita tidak mau klik 2 kali, maka prosesnya itu tidak akan tersimpan ke dalam database seperti itu. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok Bakso AE, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.